adik-adik, jumpa lagi dengan Abang Freddy. Di sini Abang akan membawakan MC adik-adik. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita dan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan yang terutama mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang dibawakan oleh Kakak Nunung. Siapkan adik-adik, mari kita mendengarkan lagu pertama. Ayo adik-adik, kita akan bernyanyi dan berjoget untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan angkat suara kita dan gerakan kita dengan bernyanyi, hari ini kurasa bahagia adik-adik. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo adik-adik, sekali lagi adik-adik ya. Kita akan bernyanyi dengan semangat adik-adik. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita akan bernyanyi nomor 26 dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Ayo adik-adik, suaranya diangkat ya adik-adik. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus orang yang
kita bersatu dalam doa adik-adik. Bapa yang dalam surga, terima kasih Engkau telah menolong kami dalam hari ini Tuhan, dan hari kemarin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari kemarin adalah hadiah bagi kami untuk memperbarui sifat kami dan perilaku kami ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau telah masih memberi kami sebuah ibadah sekolah minggu di pagi hari ya Tuhan, ibadah kelas sedang ini Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kelas sedang ini Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh Kakak Nunung. Semoga cerita dari Kakak Nunung dapat diaplikasikan oleh adik-adik ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Dan Tuhan, berkatilah ibadah kami ini Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau walaupun kami tetap di rumah saja ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau memasuki kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya siapin dulu Alkitabnya, terus kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau masuk kebenaran firman Tuhan. Kakak mau ajak kalian menyanyikan lagu Bapakku datang padamu, semuanya dalam sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang sudah memberkati kami. Tuhan, sebentar kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu, kami ingin belajar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkati, biarlah Engkau yang urapi, biarlah firman-Mu yang tertabur tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman hari ini diambil dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai dengan 11. Oke, semuanya siapin Alkitabnya. 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bergantian, kita baca sama-sama. Oke, Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat 1, pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini
oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah buah kue ara, lalu orang mengambilnya dan taruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Ayat 8. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Ayat 9. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau mundur 10 tapak? Ayat 10. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Ayat terakhir kita baca sama-sama. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Begitulah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak ada suatu cerita tentang Raja Hizkia. Yuk, kita lihat dengar ceritanya. Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Pada saat pemerintahan Raja Hizkia menghancurkan tugu-tugu penyembahan berhala orang Yehuda pada saat itu. Dan pada saat pemerintahan Raja Hizkia melakukan perayaan Paskah pada saat itu. Banyak sekali hal-hal yang Raja Hizkia lakukan dan itu menyenangkan hati Tuhan Allah. Maka Raja Hizkia sangat dikasihi oleh Allah. Pada suatu hari, Raja Hizkia jatuh sakit dan Raja Hizkia hampir mati. Lalu kabar mengenai Raja Hizkia sakit terdengar oleh Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya datang ke istana untuk menemui Raja Hizkia. Saat Nabi Yesaya datang ke istana untuk menjenguk Raja Hizkia, Nabi Yesaya menyampaikan pesan kepada Raja Hizkia, pesan dari Tuhan. Pesan itu adalah bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh, tetapi Raja Hizkia akan mati. Mendengar kabar itu, Raja Hizkia menjadi sangat sedih dan Raja Hizkia memalingkan wajahnya ke tembok. Lalu Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sangat sedih. Raja Hizkia berdoa, Tuhan, ingatlah aku telah setia kepada kehendak-Mu. Setelah berdoa, Raja Hizkia pun menangis. Dan pada saat itu juga Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Lalu Tuhan menyampaikan pesannya melalui Nabi Yesaya. Di kemudian harinya, Nabi Yesaya datang kembali menemui Raja Hizkia di istananya. Nabi Yesaya berkata kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan akan memberikan umur 15 tahun lagi kepada Raja Hizkia. Lalu Raja Hizkia mempertanyakan bagaimana caranya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Lalu Nabi Yesaya berkata kepada Raja Hizkia bahwa jika jam Ahaz mundur 10 tapak, itu adalah tanda bahwa Tuhan Allah akan menepati janjinya atas Raja Hizkia. Dan tiba-tiba jam Ahaz
mundur 10 tapak. Dan di saat itu juga Raja Hizkia percaya bahwa dia akan sembuh dan Tuhan akan memberikan perpanjangan umur 15 tahun kepada Raja Hizkia. Dan saat Raja Hizkia sembuh, kerajaan Raja Hizkia menjadi sangat kuat dan Raja Hizkia memimpin Yehuda 15 tahun lagi. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari Raja Hizkia? Raja Hizkia adalah raja yang baik di mata Tuhan. Tapi kita lihat bahwa Raja Hizkia bisa sakit. Itu artinya bahwa orang baik pun bisa menderita. Jadi saat adik-adik merasa, aku udah baik sama mama, aku udah rajin, aku udah melakukan yang baik di mata Tuhan, aku sering berdoa, bukan berarti kalian tidak akan dapat masalah, bukan berarti kalian tidak akan sedih. Tapi seperti Raja Hizkia, kalian harus berdoa dan kalian harus punya pengharapan seperti Raja Hizkia. Saat dia tahu bahwa dia sakit dan dia akan meninggal, apa yang Raja Hizkia lakukan? Raja Hizkia berdoa. Dia menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia berpengharapan kepada Tuhan. Nah, kita harus belajar seperti Raja Hizkia. Saat kita sedang sedih, saat kita sedang kesulitan, saat kita sedang dalam permohonan, hal yang harus kita lakukan, belajar dari Raja Hizkia adalah berdoa. Dan kita harus punya pengharapan kepada Tuhan seperti Raja Hizkia. Lalu, apalagi yang bisa kita pelajari dari Raja Hizkia? Saat Raja Hizkia sembuh dan Tuhan memberikan 15 tahun lagi untuk Raja Hizkia, Raja Hizkia melakukan yang terbaik. Dia menjadi raja yang disegani oleh banyak negara. Nah, adik-adik, sama seperti Raja Hizkia, saat kita sudah diberkati, saat permohonan kita sudah Tuhan berikan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Kenapa? Sama seperti Raja Hizkia, dia tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Dan apa yang sudah kita miliki harus kita jaga, harus kita syukuri. Kita harus bisa belajar seperti Raja Hizkia. Kenapa? Karena semasa hidupnya Raja Hizkia sangat disenangi oleh Tuhan. Sehingga kalau kita bisa belajar seperti Raja Hizkia, kita pun akan semakin disenangi oleh Tuhan Allah kita. Kita harus ke dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang sudah kami boleh dengar dan boleh kami pelajari. Tuhan, ajarkan kami supaya kami bisa sama seperti Raja Hizkia yang mau berdoa, yang mau berpengharapan penuh kepadamu, dan yang terlebih lagi Bapa, kami bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang berkati keluarga kami, Engkau berkati sekolah kami, Engkau berkati gereja kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.